Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Tentrem SPD, NIM 2015030478828, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023. Program Studi Bahasa Indonesia Universitas Negeri Surabaya. Saat ini saya bertugas di SMK Ma'arif NU Mantub Kabupaten Lamongan. Pada kesempatan ini, saya melaksanakan uji kinerja pada tanggal 4 Maret tahun 2024 dengan menampilkan materi bab 2, menyajikan berita inovasi yang menghibur dengan indikator menyajikan teks berita dalam bentuk vlog dengan metode problem based learning. Semoga pembelajaran sangat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah sehat luar biasa. Baik, untuk pelajaran hari ini sebelum kita mengawali, silahkan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum mengawali pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Sebelum kita lanjutkan, marilah terlebih dahulu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dian, silakan dipimpin. 1, 2, 3. Indonesia Tanah airku,
silakan duduk kembali. Baik, sebelum pelajaran hari ini kita mulai, Ibu akan melakukan persepsi terlebih dahulu ya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Saya absensi dulu. Adelia Chandra Winata masuk. Kenapa? Sakit? Ya. Cindy Agustina, Cara Sugiri, Diana Sapitri, Tara Jina Ramawati, Naila Friska, Nia Sekti, Mardani, Sinta Bella, sakit, Windy, Zulfa, Alvina, Rindi. Oke, baik, kita lanjutkan materi hari ini ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang memahami teks berita dalam bentuk vlog ya. Nah, sebelum pembelajaran kita lanjutkan, apakah kalian masih ingat tentang materi minggu kemarin? Masih ingat materi dengan minggu kemarin? Masih ingat. Minggu kemarin kita membahas tentang apa? Struktur dan unsur-unsur berita ya. Nah, apakah kalian masih ingat dengan struktur teks berita? Masih. Apa Dian coba sebutkan? Judul. Struktur berita terdiri dari judul, kemudian kepala berita, kemudian tubuh berita, ekor berita, dan kesimpulan. Sedangkan unsur-unsur dari teks berita adalah 5W1H. Baik, itu adalah materi yang kemarin kita pelajari. Sedangkan hari ini kita masuk pada memahami penyajian teks berita dalam bentuk vlog. Ya, apakah kalian tahu apa itu vlog? Ada yang tahu? Baik, kita lihat terlebih dahulu. Pengertian vlog di sini ya. Coba perhatikan. Pengertian vlog menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, vlog adalah, coba lihat, Vlog yang isinya berupa video. Oleh karena itu, dalam vlog kita menemukan beragam informasi yang aktual. Penyajiannya dalam bentuk video. baik, bagus sekali jawabannya. Itu adalah pengertian vlog menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, sedangkan di sini ada pun ciri-ciri dari vlog itu. Yang pertama adalah mempunyai isi konten yang menghibur dan mendidik, gambar yang ditampilkan jernih dan mampu mendukung informasi yang ditampilkan dalam vlog, audio yang ditampilkan jernih sehingga terdengar jelas oleh pemirsa. Nalar vlog mampu menyampaikan informasi dengan bahasa dan sikap yang baik serta komunikatif ya. Nah, hari ini kita lanjutkan dari faktor-faktor yang harus diperhatikan ketika membuat vlog, yaitu pertama adalah dia Pemilihan tema. Menggunakan gambar yang jernih dan sesuai. Ya, lanjut. Penggunaan audio yang jelas dan jernih. Ya. Kemampuan berbicara atau public speaking. Yes, terima kasih. Bagus sekali jawabannya. Sebuah vlog berita, di situ nanti kalian simak baik-baik dan perhatikan baik-baik ya. Silakan diperhatikan.
contoh dari vlog berita. Nah, setelah kalian menyaksikan vlog berita tadi, kita terlihat sekali dari struktur dan unsur vlog berita tersebut ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, struktur dan unsur dari teks berita tadi, ayo siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan struktur tadi ya? Struktur tadi terdiri dari apa ya? Ya, Bara. Ya, terdiri dari strukturnya terdiri dari kepala berita. Strukturnya terdiri dari apa saja ya? Kepala berita. Ya, struktur berita terdiri dari kepala berita, leher berita, tubuh berita, dan kaki berita. Itu adalah struktur dari vlog beritanya. Nah, dari vlog berita tadi, apa yang jadi kepala dari berita itu? Ayo. Dari video ini, apa yang menjadi tema atau judul berita tadi? Kalau berita itu terdiri dari apa, jangan siapa berapa itu. Terus kalau itu terdiri dari apa? Kan berita itu terdiri dari sebuah. Ya. Sedangkan dari judul berita tadi itu apa? Judul dari berita tadi itu apa? Tidak. Kalau dilihat dari ini tadi, judul beritanya itu apa? Dari sebutkan itu apa? Judul beritanya. Apa ini? Kemudian kepala beritanya itu terdiri dari sifat. Sifat itu terdiri dari itu terletak pada kepala berita. Dan apa yang terjadi terhadap gunung Merapi dan penaikan awan panas? Adiksinya adalah apa? Yaitu gunung Merapi menggunakan awan panas. Kemudian di mana? Di mana? Ya. Di mana daerah? Nah, di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta. Kapan peristiwa itu terjadi? Selasa sore. Siapa yang menggunakan awan panas? Sifat. Sedangkan tubuh beritanya itu terdiri dari apa? Awalnya tersebut dari setiap gunung Merapi dan anti itu berarti 152,5 kilometer ke arah dan itu adalah berita dari gunung Merapi. Sedangkan beritanya adalah itu adalah merupakan struktur dan unsur dari teks berita. Berarti kesimpulan pembelajaran hari ini adalah tujuannya apa? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu memahami berita melalui vlog. Yang kedua, peserta didik memahami media teks berita melalui vlog melalui media audiovisual secara logis, kritis, dan kreatif. Yang ketiga, peserta didik mampu mempresentasikan struktur dan isu berita setelah melihat vlog yang kita
perbedaan di kelas juga belajar kita ini. Baik, sebelum lanjut, Ibu akan menjelaskan materi kita bahwa kita masuk pada blok perintah, ya. Dan Ibu akan melanjutkan materi itu dengan metode problem based learning, ya, di mana kalian akan diberikan satu masalah dan harus diselesaikan, ya. Baik, silakan. Saya akan menunjukkan ini video. Dari video itu kalian diskusikan, ya. Dari problem based learning itu yang pertama adalah kalian saya akan menentukan bahwa di situ ada orientasi masalah, organisasikan peserta didik untuk belajar, membimbing penyelidikan, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, menganalisis dan mengevaluasi proses penyelesaian masalah. Ya. Baik, sebelum kita lanjutkan pembelajaran, silakan kalian untuk kelompok terlebih dahulu. Ya, dan saya akan membagikan KBD. Silakan ketika kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kan dulu. Dari KPD tersebut, di situ topiknya adalah menyajikan berita inovasi yang unggul. Indikator pembelajarannya atau indikator pencapaian adalah menyajikan berita berita blog. Di situ kalian sudah membentuk kelompok menjadi 5 orang dan juga terbagi menjadi 3. Yang kedua adalah tema dari berita yang sudah saya share ke HP kalian masing-masing, ya. Kemudian yang ketiga, tentukan seluruh teks berita pada berita dari berita dari berita. Yang keempat, lakukan analisis Simba pada berita yang sudah saya kirim ke HP kalian. Akhir, silakan nanti dipresentasikan ke depan. Silakan dikerjakan. 2 masuk ke 2.
Baik, silahkan kalian mengakhiri diskusi itu dan kita akan presentasi ke depan silakan mewakili kelompoknya masing-masing dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Kelompok 1 siap ya? Siap ya? Baik, siapa yang lebih dulu? Kelompok 3 dulu ya. Baik, silakan ke depan untuk mewakili kelompoknya 2 atau 3 orang. Silakan. Oke, minta perhatiannya sebentar. Saya Oli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kami di sini. Kami mengangkat berita yang ada di sekolah kami, yaitu Hari Pahlawan, Bu. Hari Pahlawan yang diperingati pada tanggal 10 November kemarin. Di sini kami mengangkat unsur berita yaitu 5W dan 1H. Di mana judul berita tadi sudah kita tentukan yaitu Hari Pahlawan. Kepala berita terdiri atas apa, di mana, siapa dan kapan, seperti penjabaran Bu Tentrem tadi. Di sini teman kami akan membacakan kepala berita. Apa yang dilakukan siswa-siswi sekolah SMK Ma'arif dan Umantub pada saat memperingati Hari Pahlawan? Untuk memperingati Hari Pahlawan, sekolah SMK Ma'arif dan Umantub mengadakan lomba video kreatif. Setiap siswa-siswi SMK mengumpulkan video kreatif tersebut untuk dibuat nonton bareng. Di mana tempat untuk memperingati Hari Pahlawan tersebut? Di sekolah SMK Ma'arif NU Mantub, Lamongan, Jawa Timur. Kapan terjadinya pelaksanaan waktu memperingati Hari Pahlawan? Tanggal 10 November 2023 jam 7.30. Siapa yang mengusulkan Siapa yang mengusulkan Hari Pahlawan tersebut untuk membuat video kreatif disebut nobar? Sekolah SMK Ma'arif NU Mantub, Lamongan, Jawa Timur. Oke, jadi itu tadi adalah termasuk kepala berita yang terdiri atas kapan, di mana dan siapa. Yang kedua yaitu tubuh berita yang terdiri dari mengapa dan bagaimana. Mengapa diadakan lomba video kreatif tersebut pada saat memperingati Hari Pahlawan? Kenapa tidak membuat acara yang lain saja? Karena biar beda dengan konsep tahun lalu. Karena tahun lalu mengadakan acara jalan sehat. Setelah jalan sehat, makan kreatif. Dan tahun ini juga menjadi konsep membuat lomba video kreatif dan ditonton bersama-sama. Bagaimana antusias lomba video kreatif tersebut dari guru dan siswa-siswi SMK? Banyak yang menikmati video yang mereka buat sendiri. Kreasi mereka dan antusias dari guru-guru juga sangat aktif sekali. Oke, itu tadi adalah tubuh berita yang terdiri dari mengapa dan bagaimana. Selanjutnya yakni ekor berita yang terdiri atas kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah pada saat memperingati Hari Pahlawan, SMK Ma'arif NU Mantub mengadakan lomba video kreatif dan yang membuatnya adalah para siswa-siswi SMK, dan setelah itu dibuat nobar atau nonton bareng bersama guru dan para siswa-siswi. Dan juga agar tidak menyamai pada tahun kemarin, karena tahun kemarin menggunakan konsep jalan sehat dan makan bersama. Oke, cukup sekian. Terima kasih presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk temannya. Terima kasih. Dari presentasi teman kalian, apakah ada umpan balik untuk teman kalian? Tidak ada ya? Tidak ada. Baik. Sekarang kelompok kedua, ya.
silahkan maju untuk mewakili atau presentasi. Silahkan, Yulfa. Oke. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan suatu berita. Yang kita ambil adalah kebakaran. Suatu berita terdiri dari judul berita, berita, berita yang akan dijelaskan dari yang akan dalam kelompok. Ya, jangan berita apa yang terjadi. Kebakaran rumah. Mana kebakaran yang terjadi di dusun Berbunda Desa Kusumo. Karena kebakaran yang terjadi pada pukul 6 setelah sholat maghrib. Siapa di rumah? Bapak Salih. Bagaimana kebakaran itu bisa terjadi? Karena pemilik rumah lupa mematikan kompornya. Tidak. Akhirnya terus pada setelah bahan menghubungi petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan gunung tersebut. Kesimpulan dari kebakaran rumah kemarin dan jangan lupa memakai kompornya. Ya, sudah selesai. Baik, itu adalah hasil presentasi kelompok 2 silakan. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu adalah presentasi dari hasil presentasi dari 2 kelompok teman kalian masing-masing. Apakah ada tanggapan dari kelompok kalian? Bagaimana? Apakah ada tanggapan? Dari kelompok saya sedikit tanya pada kelompok 2 ya. Ya, silakan. Kesimpulannya, mungkin kesimpulannya bisa ditambahi lagi banyak soalnya memang itu suatu kesimpulan. Kesimpulan itu harus menerangkan sesuatu yang rinci, jelas, seperti itu. Apa sedang bagaimana? Seperti itu ya. Terima kasih. Bisa diterima ya? Baik anak-anak ya, itu tadi adalah penjelasan materi hari ini. Sebelum kita tutup untuk materi hari ini, kita akhiri dengan menyimpulkan pembelajaran hari ini tentang blog berita. Apakah kalian menyukai pembelajaran hari ini? Suka. Apa yang kalian senangi dari pembelajaran hari ini? Bisa mengerti. Bisa mengerti tentang apa? Blog berita yang terdiri dari unsur ya. Baik, pembelajaran kita hari ini itu adalah kita menerapkan struktur dan unsur-unsur berita ya. Jadi untuk membuat pemberitaan kita tentukan di ibu yang akan baik. Sebelum pembelajaran kali ini kita akhiri, silahkan kalian berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin berdoa. Sebelum mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa berkepercayaan bagi kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Silakan dimasukkan bukunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.